yang merupakan tahsil di talabil ilmi. Tamam, al-hifdz wa dhabt wa syarh. Jangan lupa ya. Abu Sufyan sebutkan secara global tentang kaifiyah at-talab wa talaqi. Kaifiyah at-talab wa talaqi. Secara global kaifiyah talab dan kaifiyah talaqi. Bagaimana cara talab dan talaqi. Sedang berusaha itu dikatakan untuk kita membuka itu pembacaan membaca ulang. Abu Sufyan dan mana-mana pikirannya kalian untuk belajar itu harus fokus sama kapan-kapan fokus ngerti ya. Tentunya perlu melakukan tindakannya advokasi. Advokasi mau siapa? Ibnu Qasim, gitu ya. Belajar, ada surat, taruh kotak. Ada ini, taruh kotak. Terus sampai selesai belajarnya baru buka. Ada yang mati, bapaknya sakit, ininya itu, salah-satunya. Nah, jika Adrallah siapaan, ini adalah virus, pulang ke rumahnya, selesai dalam keadaan membawa ilmu. Ya benar ya. Lalu ada SMS, ada telepon diangkat, faktor terima itu. Rahmat. Terus. Hah? Yang saya ingin tahu itu ialah bagaimana kaifiyah talab dan kaifiyah talaqi secara global. Secara mujmal. Saya belum enggak menanyakan secara mufassal. Secara mujmalan. Paham kemarin Allah ini. Ya Afif. Ada mujmalan, ada mufassalan. Yang saya tanyakan sekarang yang mujmalan. Ya apa ini? Apa bisa? Kayaknya jawab. Gimana antum bisa mengamalkan? Serius ya? Gimana saja? Nah ilmunya aja lupa gimana mengamalkannya. Hah? Itulah rinciannya. Atau menunjukkan rincian tadi yang menunjukkan asal berubah mutawalah yang ini ilah ini. Secara mujmal, secara mujmal kan tak selesai. Ini secara mufassal harus kita dengan terperinci nih. Ya apa kata saya? Nah, gimana jawabannya apa kata saya? Ibqan al-usul. Terus yang kedua satu kalimat syai'an fasyai'an. Mananya apa? Bahasa ringkasnya apa bahasanya? Mencari misal. Nah iya, bahasa singkatnya namanya apa itu? At-tadarruj. Apa? Zakarta khairan ya. Ada jawabannya. Yang pertama ibqan al-usul. Tamam? Yang kedua taksil tadi. At-ta'sil wa ta'sis fi talabil ilm. Yang ketiga at-tadarruj. Nah, gimana? Tiga ini yang dikatakan secara mujmalan di awal pembahasannya. Baru setelah itu beliau menyebutkan secara mufassal. Ya, terima kasih. Saat yang mufassal. Yang menyebutkan secara tafsil. Berapa poin kemarin? Berapa poin kemarin? 6. 6 poin ya. Had indak.
Tasawur, kemudian 6. Hah? Satu aja tidak bisa. La ilaha illallah. Dari 6 biji satu tidak bisa. Satu aja gitu. Satu aja. Satu aja. La ilaha illallah. Lagi pikir apa ya? Apa Muslim? Hifdz mukhtasarin fihi. Nabah menghafalkan mukhtasar baru semua bidang. Ada lagi yang belum saya tambahkan? Dari apa? Tidak berartinya dari mana? Ayo, la tantakil min mukhtasarin ila mukhtasarin ila mujib. Cinta dari semua. Bagaimana apa? Sebab. Ada lagi yang lain? Sampai mentok kalau sudah. Nah, ada lagi yang lain? Membabutnya harus kepada siapa? Nah, babtuhu ala syekhin mubtin. 3, Masya Allah. Ada khair kecil ya. Ada lagi yang lain? Loh, bukan, itu sudah itu pengertian taksil tadi. Sekarang yang disebutkan sama Syekh Bakar yang mufassalan tadi. Taksil rincian yang namanya kaifiyah talab dalam. Habis, mentok sudah ini. Selama apa? Dalam belajar. Tidak ada itu. Seingat saya tidak ada itu. Ya, tidak ada juga. Nah, yang ada apa? Ada istighfar mutawwalat teman-teman rahmati. Tidak menyibukkan diri dengan mutawwalat sebelum mengetahui usulnya. Habis. Habis. Kurang 2. Katanya 6 rukun iman. Ini baru gimana rukun talaki. Hah? Habis. Masya Allah. Habis sudah. Antum nggak punya lagi yang lain? Hah? Ini kalau Farekah ini nggak diamalkan lupa ini. Mereka dulu berusaha untuk menjaga ilmu dengan cara mengamalkan. Ya ini dia. Ada lagi ada? Apa? Memiliki semangat yang membaca, Masya Allah. Untuk apa? Untuk apa dalam membacanya? Biar terapan di pondok atau gimana? Untuk menjadi ilmu. Teruskan. Ini baru mukadimah, belum masuk ke intinya. Ini sebetulnya sebagian Ivan tadi. Punya semangat yang membaca untuk mendapatkan ilmu. Itu aja sudah. Ada terusannya itu yang paling penting. Diteruskan saya. Bapak yang lainnya. Jangan yang lain yang ini dulu aja. Disebutkan dalam hadis sudah paruh dia. Semangat yang membaca, mengumpulkan jiwa, semangat yang kuat menerima atau mendapatkan ilmu. Ada terusannya itu intinya malah. Supaya apa kalau buat ini? Supaya apa maksudnya? Ini mereka semangat membaca untuk mendapatkan ilmu. Supaya itu apa namanya prinsip talabnya di sini. Supaya apa? Tapi disebutkan kepala hati. Apa cantum? Supaya apa Bang Idris? Yang mestinya orang yang sibuk-sibuk seringkali berhasil. Supaya apa Mas Sulaiman?
Itu yang disebutkan di situ jelas yang namanya belajar ilmu agama itu supaya bisa belajar kitabnya para ulama. Oh, nggak disebutkan itu terlalu tinggi itu ya. Gimana Pak? Agar tetap berada di bawah Allah. So? Tegar di dalam. Tegar. Kayaknya memang nggak ada yang tegar-tegaran. Lu jangan bikin sendiri yang dibawakan sama Syekh itu. Allah Ustaz, Allah Ustaz. Saya Simrol, nyari sendiri dia. Nggak ada yang tahu. Tahu Farhan? Itqan, bukan itqan itu jadi awal tadi. Ya Allah. Ini dikarenakan hadis dibuka cuma separuh, jadi nyambungnya susah ini. Cuma hasil tolak. Jadi ini sama dia. Belajar sampai ke tingkatan yang lebih tinggi. Tujuannya itu untuk tarakti, untuk supaya bisa naik tingkatan dia kepada yang lebih tinggi, supaya bisa masuk kepada mutawwalat, buku yang besar dengan cara yang tepat. Ini intinya tuh ini malah terkait dengan semangat-semangatan itu ya min awal ya. Tapi upaya tujuannya supaya bisa tarakti. Terus naik sampai kepada puncak ilmu tadi. Ahsan. Tinggal satu ini, Abu beda. Satu biji ini yang cuma satu itu karena susah diingat-ingatnya apa satu itu? Apa Mas? Sudah seorang muslim tidak pindah ke sebuah mukhtasar ke mukhtasar yang lain dengan termasuk bab. Sudah itu. Tinggal satu biji. Wah, bisa cepat ini. Harus dimulai taliknya ini. Dia dapat banyak ini. Ya Allah ya akhi, di surga tinggal satu. Betul, tanya depan. Abu Ismail. Yang serius belajarnya ilmu. Itu sendirian sekarang di sini. Yang serius. Tinggal faedah. Tinggal faedah. Apa ya? Kira-kira itulah amalan dengan ya. Lama saya itu. Bahasanya ittinasul awabid wa bawabitul ilmi, memburu, menjaring dan mengikat faedah-faedah yang bertebaran di tubuhnya para ulama, khususnya yang bawabid al-ilmiyah. Gitu ya. Diikat pakai apa Sarif? Pakai tulisan. Terus di mana Sarif? Tulisan. Itu antara caranya. Nah, Allah ya. Menurut saya sih, jangan dibiarkan aja. Qala rahimahullahu ta'ala. Setelah kita selesai pembahasan masalah tafsir rincian daripada salat, sekarang ini pembahasan masalah apa yang didahulukan. Jadi sekarang merinci tentang masalah masing-masing bidang ilmu. Qala rahimahullahu ta'ala wa kana min ra'yi Ibn al-Maliki, dan di antara pendapat ra'yunya Ibn al-Maliki, alla yakhlita at-talibu fi at-ta'limi baina ilmain, supaya jangan sampai seorang talib itu mencampur fi at-ta'lim dalam belajar dia baina ilmain, di antara dua ilmu. Ingat ini kemarin bahas untuk seorang pemula. Adapun yang sudah menapaki jenjang yang berikutnya, maka dikembalikan kepada pemahaman dan kekuatan otaknya masing-masing. Wa ayyuqaddima ta'lim al-arabiyyati wa syi'ri wal hisab, dan supaya dia mendahulukan belajar ilmu bahasa Arab, syair dan hisab.
Tsumma yantaqilu minhu ila al-Qur'an. Kemudian pindah dari ilmu tadi kepada Al-Qur'an. Ini ra'yu siapa ya, Pak? Ibnu Maliki wa hadha ra'yun ghairu sadid. Ini pendapat yang kurang tepat. Karena di mana beliau mendahulukan syair dan hisab daripada Al-Qur'an. Agama yang lalu. Kalau mendahulukan al-Arabiyah, mendahulukan bahasa Arab, tsumma al-Qur'an, kemudian tepat. Tapi kalau kemudian mendahulukan syair dan hisab baru Al-Qur'an, ini kurang tepat. Qala rahimahullah lakin ta'aqqabahu Ibnu Khaldun. Tetapi pendapat ini disanggah oleh Ibnu Khaldun. Beliau mengatakan bi annal awaid la tusa'idu ala hadha. Bahwasanya kebiasaan masyarakat sekarang awaid tidak mendukung teori ini. Wa annal muqaddam huwa dirasatul Qur'anil Karim wa hifdhuh. Yang didahulukan justru mempelajari Al-Qur'anul Karim dan menghafalnya. Ini barakallahu fiik pendapat yang belum mendekati. Sehingga yang kali pertama dipelajari ialah Al-Qur'an. Teman-teman kami barakallahu fiikum, ini pembahasannya ialah mentarbiyah seorang anak dari semenjak kecil dengan ilmu. Ini teori ini untuk mereka yang masih kecil. Artinya taklim untuk belajarnya dari mulai usia kecil. Itu sudah harus didahulukan dengan Al-Qur'an. Hifdzul Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan benar, dengan tajwidnya, dengan tartil sampai selesai. Dan mempelajari Al-Qur'an. Baru setelah itu dia belajar ilmu bahasa Arab. Paham ya? Belum mengatakan setelah itu yang mengisyaratkan bahwasanya teori ini untuk orang yang belajar semenjak kecil. Beliau mengatakan ni annal walada ma dama fil hijri, sebab seseorang anak itu al-walad selama dia masih di pangkuan orang tuanya masih kecil, yanqadul hukum, dia akan tunduk dan patuh pada hukum yang ada. Fa idza tajawazal bulugh sa'aba jabruh. Tetapi kalau sudah dia melampaui usia baligh kayak antum-antum sekarang ini, sa'aba jabruh, susah untuk dipaksa. Paham insyaallah ya. Sehingga teori yang disebutkan sama beliau rahimahullah ini bagi yang belajar sejak kecil. Maka didahulukan dengan Al-Qur'an. Semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, tajwidnya, qiraahnya, tartilnya, mampu dia membaca Al-Qur'an secara mujawadah, kemudian diminta untuk menghafal Al-Qur'an sampai selesai hafal Al-Qur'an. Baru setelah itu masuk pada dengan ilmu yang berikutnya yang mereka sebutkan al-Arabiyah, ilmu bahasa Arab, khususnya untuk orang asing. Barakallahu. Adapun untuk yang sudah menjelang yang sudah baligh, yang gede antum, itu kembalinya kepada masing-masing dia, masing-masing orang ini. Yaktalis istilah fil ashab, ini namanya fleksibel. Kalau dia otaknya masih cemerlang, karatnya tidak terlalu tebal, gitu ya, masih cemerlang, mampu bagi dia untuk menghafal Al-Quran. Maka yang dianjurkan barakallahu fikum awalan wal muqaddam, mendahulukan hafal Al-Quran sampai selesai khatam 30 juz. Baru kemudian setelah itu dianjurkan untuk menghafal beberapa mutun hadisiyah, matan-matan hadis Arba'in Nawawi atau misalnya yang ringan-ringan, tujuannya supaya dia memiliki hafalan Al-Quran wa Sunnah. Setelah itu baru mempelajari bahasa Arab. Paham insyaallah ya. Ini yang otaknya masih cemerlang, ini yang masih punya kekuatan hebat yang luar biasa atau yang kuat. Karatnya itu belum banyak. Ya. Adapun barakallahu fikum seseorang yang mencapai usia baligh sudah dewasa dan kekuatan hafalannya itu kurang, terlalu banyak karat. Nah, dalam kondisi yang demikian barakallahu fikum, maka dia mendahulukan ilmu bahasa Arab sambil kemudian dia berusaha untuk yahfadzul Quran syai'an fa syai'an. Tipe orang yang kedua ini barakallahu fikum susah untuk hafid 30 juz. Dipaksakan bertahun-tahun enggak bakal hafal. Kenapa?
Nah, bukan tipe penghafal. Otaknya dijendel kalau banyak syarat. Paham? Di usia yang sudah dewasa semacam itu, maka dia harus mengejar ulumul alat, ilmu alat, supaya dia bisa memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Barakallahu fikum. Cerita dia, maka dia masuk dalam pembahasan ilmu bahasa Arab, belajar bahasa Arab yang benar, dan kemudian disertai dengan terus menghafal dan membaca Al-Quran syai'an. Baru ilmu yang berikutnya. Sehingga kembali pada masing-masing orang. Intinya fleksibel, jangan memaksakan itu. Nah, apalagi kalau baru mengerti prinsip yang al-haq ini di usia sudah senja, baru mengerti ilmu yang benar dalam keadaan sudah hampir mempunyai cucu, gitu ya, besar semua anaknya, sudah pada umur nikah semua, dan menjadi baru mengerti ilmu yang hak ini. Tapi harus belajar. Ya. Dalam kondisi yang semacam itu tidak bisa dipaksakan untuk dahulukan dulu sebelum Quran. Ngapur ya, terus ngapur ya, pingsan dia. Sudah nggak mungkin memikirkan yang semacam itu. Yang dia pikirkan sekarang itu dapur, bagaimana dapur terus mengepul atapnya itu, nah gitu ya. Dan mikir banyak anak. Dalam kondisi yang demikian, barakallahu fiik, dia dituntut untuk mengerti ilmu din dan mengerti tentang ahkam syariah yang dia amalkan dalam kesehariannya. Maka dia harus lebih banyak mempelajari ilmu din. Kalau dia mampu belajar bahasa Arab, dahulukan bahasa Arab dengan mempermudah pemahaman ilmu din yang ada. Sampai terus pelan-pelan membaca Al-Quran, menghafalnya syai'an. Intinya dalam usia yang semacam itu dia diminta untuk mengerti ilmu agama yang praktis supaya dia bisa mengamalkan semua amal-amal yang ada dengan ilmu yang benar. Dia sudah banyak amalan yang harus diperbaiki soalnya. Hakata fleksibel Evan tidak monoton dengan sebuah teori. Qala rahimahullah taala, amal khalatu fit ta'lim baina ilmaini fa aktsar. Adapun mencampurkan pada belajarnya antara dua ilmu atau lebih, fa hadza yakhtalif bi ikhtilafil muta'allimina fil fahm wan nasyat. Maka ini tergantung atau berbeda tergantung dengan keadaan masing-masing orang yang belajar tentang pemahaman dan semangatnya dia. Ini bagi mereka yang sudah mulai jenjang berikutnya, bukan lagi pemula. Sudah mulai punya kemampuan, maka dikembalikan kepada kemampuan dia masing-masing. Dia mampu 2, mampu 3, mampu 4, 10, sesuai dengan pemahaman dan semangatnya masing-masing. Wa kana min ahli al-ilmi man yudarisu al-fiqh al-hanbali fi zad al-mustaqni' lil mubtadi'in wal muqni' liman fa'adahu min khilaf al-madhhabi thumma al-mughni lil khilaf al-'ali. Sebagian para ulama yang dimaukan ahli ilmu di sini, ikhwan, ulama mamlakah, ulama Saudiyah. Di sana barakallahu fikum yang dominan mazhab Hambali. Mazhab Hambali, walaupun banyak di kalangan para ulama Saudiyah yang tidak muta'assib, yang tak kafir dengan mazhab Hambali. Dan sebagian ada yang ta'assub. Dikarenakan yang umum di sana adalah mazhab Hambali, maka tatkala mereka mengajarkan fikih, maka yang diambil buku-buku atau fikih-fikihnya Hambali. Mereka ini ada yang mengajarkan fikih Hambali pada Zadul Mustaqni' untuk mubtadi'in, para pemula. Jadi para pemula diajarkan Zadul Mustaqni'. Ini yang disyarah sama Syekh Ibnu Utsaimin, Asy-Syarhul Mumti'. Ini matanya. Asy-Syarhul Mumti', syarah Zadul Mustaqni'. Ini pemula. Wal muqni' liman fa'adahu min khilafil madhhabi. Dan mengajarkan kitab al-muqni'. Al-muqni' bagi untuk tahapan yang setelahnya untuk mengetahui khilaf mazhab. Jadi dengan khilaf mazhabi, ikhwan, khilaf pada mazhab tersebut. Alhamdulillah saja. Itu muqni'. Tapi dengan apa dalil? Tsumma al-mughni lil khilafil 'am. Kemudian mengajarkan al-mughni untuk tahapan yang sudah mapan ilmunya,
Fil khilafil ali, untuk mengetahui khilaf yang lebih tinggi lagi. Al-Mughni menjelaskan tentang mazhab Hambali dan menerangkan khilafnya para ulama secara luas, sehingga melibatkan semua mazhab dengan tarjih. Sebagian ulama barakallahu fikum sebelum mengajarkan Al-Mughni mengajarkan Al-Kafi. Jadi ada Zadul Mustaqni, ada Al-Mughni, ada Al-Kafi, ada Al-Mughni. Ini semuanya karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kalau Al-Kafi barakallahu fikum lebih tinggi lagi dari Al-Mughni. Kalau Al-Kafi disebutkan dua pendapat di mazhab yang ada, atau dua sisi pendapat, dua wajah dari mazhabnya mereka dengan dalil. Dan tidak menyinggung khilaf mazhab yang lainnya kecuali sedikit. Ini tahapan sebelum masuk pada Al-Mughni. Paham ya? Kalau Zadul Mustaqni itu matan murni. Pas matan, bagaimana? Adul Bahiyah, karya Syaukhaniyah. Matan dengan tanpa ada dalil, wala khilaf, wala ayusi. Ada. Tenang, barakallahu fiik. Untuk Al-Mughni sama Al-Kafi lebih tinggi lagi disebutkan ada khilaf pada mazhab tadi, Hambali dengan dalil. Dalilnya masing-masing. Al-Mughni lebih luas lagi. Qala rahimahullahu ta'ala wa la yasmah li tabaqatil ula an tajlisa fi darsi tsaniyah. Dan ahli ilmu tadi tidak memperkenankan dan mengizinkan untuk tabaqatul ula, tingkatan pemula, an tajlisa fi darsi untuk duduk pada daras tingkatan yang kedua. Tidak boleh. Yang pemula ikut mustaqni. Ada yang tingkatan mulai maju, tingkatan yang kedua harus Al-Mughni yang sudah pinter-pinter Al-Mughni. Kenapa? Dafa'an lit-tashwish, dalam rangka untuk menolak at-tashwish, kerancuan pemahaman seorang talib dalam belajar. Pertama tayyib. Ini terkait dengan permasalahan pemilahan kitab yang dipelajari. Paham ya? Jadi ada pengajaran untuk para mubtadi'in, mutawassitin, dan al-mutamakkin. Betul ya? Nah, ini kalau waktunya banyak. Tetapi kalau dia hanya mengajarkan satu kitab fikih saja, paham? Maka dia teruskan sampai selesai. Misal dia hanya punya satu waktu, dia mengajarkan sebuah kitab fikih yang dia pernah tepat. Ketika dia mengajar, jangan terpaku pada orang yang belajar kepada dia, tetapi dia harus menyelesaikan kitabnya itu. Sebab pada umumnya di kalangan para masyayikh atau di kalangan atau di sebuah pesantren yang tidak menggunakan jenjang pendidikan per tahun, dengan tanpa kasih kali misalnya, itu yang datang itu terus silih berganti. Datang lagi yang baru, yang lama pergi, datang lagi yang baru, terus begitu, muter. Bagaimana kayak dia mana ya Pak? Dalam kondisi yang demikian, maka sang syekh tadi terpaku pada kitabnya, selesaikan kitabnya. Jangan kemudian mengajarkan misalkan santri yang sekarang ini, baru sampai menyelesaikan kitab Thaharah, datang santri lagi yang baru. Syekh banyak yang baru, Syekh ulangi lagi. Ya, ulangi lagi yang baru-baru. Mulai lagi kita Thaharah. Selesai kita Thaharah, datang lagi. Demikian sistemnya dia, ya nggak bakal selesai. Dari dulu kita Thaharah terus. Kasihan yang lama-lama itu, bosan dia, Syekh kita Thaharah lagi. Sudah hatam 4 kali sih. Dikarenakan 4 angkatan. Tapi yang benar dalam kondisi yang seperti itu barakallahu fikum, diajarkan di kitab sampai selesai. Sehingga yang mendapatkan kitab Thaharah ila akhirih, maka dia mendapatkan keutamaan sebagai orang yang kali pertama belajar. Sementara yang berikutnya yang mendapatkan apa yang didapatkan ketika itu. Yang terakhir datangnya ya mendapatkan ujung kitabnya saja. Dan paham ya? Itu kamu hanya memiliki satu waktu. Kalau waktunya banyak maka pilih-pilih. Ini untuk mubtadi'in, ini untuk mutawassitin, ini untuk mutamakkin. Ini berarti bukan untuk antum.
untuk para pengajar ilmu. Barakallahu. Qala rahimahullahu taala wa'lam. Agar ya betul wa'lam. Wa'lam dan ketahuilah anna zikral mukhtasarat fal mutawwalat, bahwasanya penyebutan kitab-kitab mukhtasar lalu atau kemudian diteruskan dengan al-mutawwalat allati yu'assisu 'alaiha talab wa talaqi ladal masyayikh, yang mana seorang talibul ilmi mentaksis dirinya, mentaksil dirinya di atas kitab tersebut ketika dia belajar dan talaqi ladal masyayikh, di depan para masyayikh, itu takhtalifu ghaliban min qutrin ila qutrin, berbeda-beda pada umumnya dari satu negara ke negara yang lain, ikhtilafil madzhab, tergantung mazhab yang berkembang di tempat tersebut. Wa ma nasha'a 'alaihi ulama'u dzalikal qatr, dan apa yang tumbuh di atasnya para ulama-ulama negeri itu, min itqani hadzal mukhtasar, dari memungkinkan kitab mukhtasar tadi, fatamarrus fihi, dan dia punya keahlian memarasah padanya, duna ghairi, tambah yang lainnya lagi. Wal halu huna takhtalif min talib ila akhar, dan keadaannya di sini berbeda-beda antara satu santri kepada santri yang lain. Ini barakallahu fikum, ucapan yang semacam ini fanantina azakumullah, dikarenakan pada masa itu tamam, dan juga dikarenakan kondisi yang ada di Mamlakah saat itu terkondisikan dengan belajar fikih mazhabi. Paham ya nama kalian dengan fikih mazhabi? Terkondisikan dengan fikih mazhabi, belajar fikih dengan mazhab tertentu, ala mazhabin muayyan. Otomatis beliau mengatakan demikian. Kalau di Saudi, di Mamlakah, dikarenakan yang berkembang di dalam mazhab Hambali, maka yang digunakan fikih Hambali. Kalau di Indonesia itu dikarenakan yang berkembang yang paling dominan fikih Syafi'i atau mazhab Syafi'i, maka dibaca fikih Syafi'i. Kalau yang di Maghrib sana, di Maroko sana dan sekitarnya yang berkembang mazhab Maliki, maka belajar fikih Maliki. Yang di Pakistan dan sekitarnya sana yang berkembang fikih Hambali, fikih Hanafi, maka belajar fikih Hanafi. Itu yang dibawa sama beliau. Tergantung negaranya masing-masing. Dan tergantung gurunya juga. Gurunya itu mungkin pada fikih apa? Dia mungkin orang fikih Syafi'i, otomatis mengajarkan fikih Syafi'i. Dia mungkin mengajarkan fikih Maliki, maka dia mengajarkan fikih Maliki. Wahada. Ini dikarenakan kondisi semacam itu. Dua tiga itu. Yang benar barakallahu fikum terkait dengan masalah ini, memang ini prinsip atau usul atau fikih yang lebih bagus ialah terkait dengan masalah fikih. Belajar fikih itu dengan tanpa terikat dengan mazhab. Namanya fikih apa ya? Fikih apa namanya? Ya, fikih tanpa mazhab. Barakallah. Disilakan di sini fikih al-muqarin. Katanya begitu, fikih muqarin. Nah, terkait dengan fikih yang tanpa mazhab dari fikih muqarin tadi, ada dua cara, dua tariqah yang dilakukan oleh para ulama untuk mengajarkan fikih kepada talabatul ilmu. Cara yang pertama ialah tadrisul mukhtasarat, mengajarkan kitab-kitab mukhtasar tentang fikih ini. Paham? Maka dipilihkan kitab mukhtasar yang terkait dengan mazhab. Kitab yang terbaik dalam bab ini barakallahu fiik ialah kitab mukhtasar yang ditulis oleh Al-Imam Syaukani. Kitab Ad-Durarul Bahiyah. Memang biasanya mereka mengajarkan dengan syarahnya juga Ad-Darari Al-Mudhiyah. Terkadang sebagian ulama mengajarkan syarahnya Siddiq Hasan Khan, namanya Ar-Rawdatun Najiyah.
Tapi kebanyakan yang di Yaman mengajarkannya punya Syaukani Ad-Darul Mudiyah. Alasannya dikarenakan syarahnya Syekh Hasan Khan itu mayoritas syarahnya itu mengutip dari Syaukani lafzan secara lafaz. Kami sebenarnya fotokopiannya Ad-Darul Mudiyah tapi dengan beberapa tambahan. Gitu aja. Sehingga mereka lebih suka Ad-Darul Mudiyah. Terus sebagian ulama kayak Syekh Al-Albani rahimahullah dia lebih suka mengajarkan Ar-Rawdatul Nadiyah Syekh Hasan Khan. Satu hal baru. Dia mengajarkan fikih muqarin yang tidak terikat dengan mazhab. Yang paling bagus buku itu. Cara yang kedua barakallahu fiik ialah mengajarkan fikih dari kutubul hadits atau kutubul ahkam al-haditsiyah. Mengajarkan fikih dari kitab-kitab ahkam. Kitab-kitab ahkam yang bentuknya hadis. Di kumpulan ahaditsul ahkam gitu ya. Kitab yang terbaik dalam bab ini barakallahu fiik tamam ialah Bulughul Maram. Bulughul Maram. Nada ahsanha. Agar mereka memulai dengan Umdatul Ahkam. Tujuannya supaya santri atau seorang talib pikiran dia tidak centang perenang untuk mengetahui keabsahan sebuah hadis. Kenapa demikian? Dikarenakan kitab Umdah semuanya sahih. Kitab Umdah itu muttafaqun alaih au ahaduhuma. Mesti Bukhari Muslim atau sahih. Otomatis mesti sahihnya. Sehingga sang talib fokus pada fikih hadisnya saja. Paham ya? Kalau Bulughul Maram itu macam-macam, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Walaupun al-Hafidz membicarakan tentang dhaifnya lebih luas. Sehingga sebagai mereka memulai dengan Umdah, diteruskan dengan Bulughul Maram. Sebagian ulama kita meneruskannya dengan Al-Umdatul Kubra. Jadi Al-Umdah yang ada sekarang itu, yang kecil itu yang sughra, yang kecil. Semuanya muttafaqun alaih. Al-Hadum. Di sana ada lagi Al-Umdatul Kubra. Sama penulisnya Pak Abdul Ghani Ibnu Sa'id Al-Maqdisi. Dia punya yang kubra, Al-Umdah Al-Kubra, tebal segini ya Pak. Jadi macam-macam, ada Bukharinya, ada muttafaqun alaih, ada Bukhari Muslim, ada Abu Dawud dan segala macam, lebih luas. Sehingga tartibnya Umdah, Tsummal Bulugh, Tsummal Umdatul Kubra. Sebagian lagi menambahkan lagi buku yang ketiga yang keempat, yaitu kitab Al-Muntaqal Akhbar, Muntaqal Akhbar. Muntaqal Akhbar karya Al-Majid Ibnu Taimiyah yang disyarah oleh Asy-Syaukani dengan judul Nailul Awtar. Nailul Awtar itu Nailul Awtar syarah Muntaqal Akhbar. Muntaqal Akhbar itu kumpulan hadis ahkam ya Pak. Itu hadis semuanya. Sama Syaukani disyarah di Nailul Awtar. Yang dipelajari bukan Nailul Awtarnya ya Pak, terlalu tinggi. Yang dipelajari Muntaqal Akhbar. Itu dengan cara mempelajari hadis-hadis ahkam. Sehingga dibahas hadisnya, kemudian diambil fikih dari hadis tersebut. Nah, hadhihi tariqah ahsan. Tariqah yang kedua ini lebih tepat. Fungsinya barakallahu fikum ialah mengikat para thalabatul ilm dengan dalil. Hanya mengikat fikihnya para thalabat dengan dalil. Barakallahu. Itu lebih asal, lebih mudah. Barakallahu. Ada maksud? Paham ini? Ini yang lebih tepat. Ini berlaku untuk semua negara, semua tempat, semua thalabah, semua santri. Sehingga tidak perlu merinci beda antara negara ini dengan negara ini, enggak. Semua negara dengan tariqah yang sama. Ini tariqahnya ahli hadis. Lama walaupun. Paham ya? Mungkin ini. Kalau tariqah yang pertama tadi dengan matan-matan mukhtasar itu disebutkan bermasalah. Masalah ini dibawakan dalilnya. Ini dalilnya. Jadi yang dibawakan sama Syaukani dalam bukunya adalah Al-Mudiyah.
Kemudian barakallahu sebagai penambahan lagi, misalnya untuk para guru ini, tapi labas untuk antum juga. Karena terkait dengan tarikah tadi, entah tarikah mutun atau tarikah hadis, ada dua tingkatan, dua tahapan. Ada tahapan pemula, ada tahapan orang-orang yang sudah lanjut, sudah jenjang berikutnya. Untuk tahapan pemula dengan cara yang pertama, mukhtasar atau maran tadi itu, dia menyebutkan masalahnya, dipahamkan masalahnya, dalil, selesai. Ini yang berikutnya. Masalah yang kedua, dipahamkan masalahnya, dalil. Terus begitu, dengan tanpa menyebutkan apa ya Pak? Khilaf. Nah, masalah ini permasalahannya, ini gambarannya, ini dalilnya. Jamsi. Ini masalahnya, ini gambarnya, dalilnya ini. Terus begitu. Sampai selesai. Min awal ila akhir. Sehingga seorang talibul ilmi itu memiliki pengetahuan apa namanya? Fikih global. Itu tingkatan pertama. Paham ya? Dia sudah punya khalfiyah terlebih dahulu. Oh, khalfiyah. Sudah punya basic terlebih dahulu. Oh, basic ini. Ya? Data terlebih dahulu. Latar belakang fikihnya sudah ada. Paham ya? Begitu pula barakallahu fikum tarikah yang kedua. Dengan cara tarikah hadisnya. Sama dibaca hadisnya, kalau misalkan dia di luar Bukhari Muslim disebutkan dengan ringkas sahih atau hasan atau dhaif. Nah, karena tidak usah menerangkan perawi ini segala, tidak usah. Ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Setelah itu diambil fiqhnya. Dalam hadis ini hadis diambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hadis MC. Yang kedua kaidahnya ini. Nih. Sambil ditekankan sisi argumentasi sang mu'allif untuk bab tadi. Jadi paham ya? Misalkan bab miyah, bab air, bab dia membawakan sebuah hadis, kamu sebutkan mana maudhu' syahid, sisi dalilnya sebelah mana? Ini. Kemudian bukan faedah yang berikutnya, faedah kedua, ketiga, keempat, kelima, yang mesti. Terus sampai selesai dengan tanpa menyebutkan apa ya? Al-khilaf kecuali sedikit. Itu pada masalah yang kibar, yang masyhur khilaf ulama makanya. Ada khilaf yang rajih itu. Atau kemudian yang rajih demikian. Yang rajih demikian. 1, 2, 3, MC sampai selesai. Tamam, sehingga dia juga demikian punya kemampuan untuk punya khalfiyah yang cukup terkait dengan masalah fikih lengkap dengan hadis untuk para pemula. Dan kitab yang paling bagus untuk ini kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Hasan. Apa itu? Untuk umdah syarah beliau Taisirul Alam. Untuk Bulughul Maram kitab beliau namanya apa? Namanya apa? Tawdihul Ahkam syarah Bulughul Maram. Ada ahsan. Yang mana? Anda dalam syarahnya itu gampangan mufradat, kosakata, terus makna ijmali, makna global dari di atas. Kemudian yang berikutnya ma yustafadu minal hadis, faedah hadis 1, 2, 3, 4. Kalau ada khilaf yang perlu disebutkan sama beliau. Khilaful ulama global dirojikkan. Nah, kata mereka itu cocok untuk para pemula. Kalau antum kepingin mengerti tentang masalah fikih dasar dari awal sampai terakhir, maka saya anjurkan antum untuk membaca kitab Taisirul Alam. Antum baca Tawdihul Ahkam. Tamam? Paham ini? Baik. Kalau antum sudah selesai dari awal sampai terakhir, murojaahnya, cara murojaahnya ialah antum mencermati faedah yang disebutkan oleh Syekh, kemudian kamu cermati hadisnya. Ini faedah dari mana? Diambil dari lafaz mana? Paham ya? Terus kamu cermati. Itu namanya ta'ammul istinbat namanya.
mencermati bagaimana para ulama mengambil istinbat hukum faedah dari sebuah hadis. Dia mengatakan faedah pertama demikian. Kamu cermati dari mana itu? Oh dari sini. Kamu kasih keterangan. Ini faedah dari lafaz ini. Yang kedua lafaz ini. Yang ketiga dari sini. Empat dari terus demikian. Antum murojaah demikian dari awal sampai terakhir. Selesai itu murojaah faqih ya. Namanya faqih mubtadi. Pakai hamzah ya, pakai kain ya. Pakai kain nanti. Jadi nanti. Namanya faqih pemula. Demikian Anda sudah siap untuk masuk pada fikih mutawalat. Mau untuk baca buku apapun santai. Apalagi kalau dicukur dengan ilmu, punya ilmu ushul fikih, punya ilmu ushul fikih, punya ilmu mustalah hadis. Itu saya gampang. Yang Anda bahas sekarang masalah mustalah fikih. Ini untuk tingkatan pemula. Cara yang berikutnya yang kedua untuk tingkatan para yang sudah yang berikutnya. Iya, pembahasannya luas. Tamam, disebutkan permasalahan, tamam dirinci gambaran-gambaran semua masalah yang ada, lengkap dengan khilafnya, lengkap dengan argumentasi masing-masing, lengkap dengan hadis. Entah dengan cara mutun atau dengan cara hadis. Kalau hadis dibahas sihhat dan dha'fan dengan sanadnya, semacamnya, sehingga pengalamannya lebih luas. Itu tahapan yang kedua terkait dengan masalah. Kan ya, itu sangat gampang, tidak susah, tidak usah harus menggunakan fikih madhabi. Nah, ini cara yang sekarang ini, Tuan. Namun barakallahu fikum juga sebagai faedah harus disebutkan barangkali ada yang mengalami demikian. Terkadang di sebuah negara, di sebuah tempat, mau tidak mau dia harus belajar fikih madhabi. Dikarenakan demikian yang ada di tempat tersebut. Nah, kalau demikian keadaannya, maka dia harus menggunakan tahapan-tahapan fikih mazhab tersebut. Kayak tadi itu, mustaqim. Naik menjadi al-muqni, naik lagi al-kafi, naik lagi al-mughni. Biasanya mereka hentikan pada al-muqni atau al-kafi. Ini seorang talib ini sudah mulai paham. Masuk ke al-mughni dalam keadaan dia sudah memiliki falafel cukup. Itu di gurunya itu guru yang amin, yang punya amanah dan seorang sunni salafi, maka dia akan bebaskan talabahnya dari ikatan taklid madhabi. Diingatkan supaya terus kembali pada dalil. Wah. Ini hanya beberapa tempat saja. Sekarang pada umumnya menggunakan fikih muqarin. Saya untuk ini untuk yang namanya fikih. Paham ini? Paham sama ya? Allah Taala. Qala rahimahullah taala wal halu huna takhtalifu min talibin ila akhar. Dan keadaannya di sini berbeda-beda dari satu santri ke santri yang lain. Ikhtilafil qara'ih, dengan perbedaan qara'ih. Yang namanya qara'ih jamak qarihah, ai istinbatul ilmi bi jawdati tab'i. Istinbatul ilm, kemampuan untuk mengambil ilmu, istinbat ilmu bi jawdati tab'i, dengan kebagusan tabiatnya. Jaudah itu jayyid, dan at-taba' tabiat. Itu namanya qawarih atau qara'ih. Ada seseorang yang punya tipe, dia itu memiliki tabiat yang sangat bagus dan kuat istinbat ilmunya ini. Cerdas ya. Paham ya? Istinbatul ilm dengan tabiat yang bagus. Wal fuhum juga berbeda dengan pemahamannya masing-masing. Wa quwwatil istidad kekuatan persiapan dia mencari ilmu dan lemahnya. Wa burudatiz zihni wa tawaqqufnya. Bekunya otak atau tawakufnya otak, mendidiknya otak, dingin atau tak, tidak tergantung macam-macam hal. Wa kana talab fi qutrina, dan adalah talab cara mencari ilmu di negara kami. Ada kemungkinan kata-kata negara kami di sini ialah Mesir. Dikatakan Syekh Bakar Abu Zaid Misri, orang Mesir.
ada pula kemungkinan Mamlakah As-Saudiyah. Wa hadza abhar, ini yang lebih nampak insyaallah dikarenakan kitab-kitab yang belum sebutkan setelah itu. Itu kitab-kitab yang biasa dijadikan sebagai silsilah belajar di Saudi. Dia mengatakan waqad kana talab fi qutrina adalah belajar di negara kami ba'da marhalatil katatib, setelah marhalah katatib kutat marhalah paling dasar. Kalau sekarang mungkin dibikin bahasa atau pendidikan anak usia ini, tapi bukan dengan cara sekarang ini yang diajari nyanyi sama joget, tetapi diajari oleh al-kutab, menulis dan membaca. Membaca tulis kasar. Wal akhdhi bi hifdzil Qur'anil Karim, dan setelah dia mengambil bisa menghafalkan Al-Qur'an Karim. Ini kalimat kalau antum bayangkan untuk yang gede kayak antum atau yang masih kecil? Jawabannya masih kecil. Dikarenakan kasati kuta. Akan bilang pendidikan anak usia dini, balita ya. Dari mulai balita. Selesai itu langsung masuk pada hafal Quran. Kemudian yamur, setelah selesai Al-Quran, yamurru fi marahil salat. Dia melewati 3 marhalah, 3 fase belajar. Ladal masyayikh fi durusil masajid. Di depan para masyayikh di pelajaran di banyak masjid. Lil mubtadiin, untuk para pemula. Tsummal mutawassitin, kemudian untuk orang yang pertengahan. Tsummal mutamakkinin, kemudian yang mampu. Setelah marhalah paud, paham gitu ya. Kemudian naik menjadi hafal Quran, selesai masuk mubtadiin pemula, selesai mutawassitin, selesai masuk mutamakkinin. Kira-kira butuh berapa bulan? Gitu ya. Oh, bertahun-tahun. Santai. Kalau jawab baik ya. Nah, kalau ditankan dalam hatinya baik. Bertahun-tahun. Ini dari mulai usia dini balita sampai antum mungkin sudah punya anak. Sampai pada mutamakkinin itu sudah dewasa, sudah lebih dari 30 tahun. Barakallah. Mutamakkinin kalau di tempat mereka itu sudah gelarnya doktor. Mereka menggunakan model formal ya sekarang ya, doktor. Nah, masuk ke jenjang S1 aja umurnya berapa? Paling muda 19 tahun ya. Sudah SMA. 19 tahun ya. 4 tahun. 23. Magister berapa tahun lagi? Doktorah berapa tahun lagi? Ya 30 tahun lebih lah. Dari mulai balita sampai umur segitu. Berapa tahun? Mungkin hampir lebih dari 25 tahun antum menelang buana ke dunia ini. 25 tahun lebih. Ayat tapi tauhid sekarang disebutkan sekarang tahapan-tahapan belajar masing-masing bidang. Tapi tauhid salasatul usul wa adillatuha wal qawaidul arba'. Thumma kasyf syubhat. Thumma kitab tauhid arba'atuha lisy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Hadza fi tauhidil ibadah. Tauhid usul salatah. Qawaidul arba', kemudian kasyf syubhat, kemudian kitab tauhid. Menunjukkan barakallahu fikum untuk dasar dan pemulanya 2 kitab ini. Entah kamu dulukan usul salatah, baru qawaidul arba' atau sebaliknya. Ada masalah ya? Beliau mengatakan kemudian kasyf syubhat, kemudian kitab tauhid. Matan Fuqahatul Majid. Ini ra'yunya Syekh Bakar Abu Zaid. Sebagian ulama mengatakan kitab tauhid dulu, baru kemudian syubhat. Syubhat ya. Alatnya dikarenakan syubhat itu sudah pembahasan masalah syubhat dan rudud. Bantah-bantahan. Ini untuk orang yang sudah matang tauhidnya. Tamam, barakallahu fiik. 4-4-nya karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini untuk tauhid al-ibadah. Tauhid dan uluhiyah. Tapi tauhid dan asma wa sifat, adapun dalam tauhid asma wa sifat, al-aqidah al-wasithiyah. Tsumma al-hamawiyah, tsumma tadmuriyah. Iya. Salah satu hal di Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Aqidah wasithiyah, matangnya. Tsumma al-hamawiyah, kemudian hamawiyah.
kemudian Tadmuriyah. Tiga-tiganya punya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini semuanya berat hari-harinya. Semuanya berat hari-harinya. Semua sifat. Wa Tahawiyah ma'a syarhiha. Ini yang terakhir. Tidak Tahawiyah dengan syarahnya. Yang dimaukan dengan syarat Tahawiyah di sini, syarahnya Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Ini berat urusannya. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Baik, untuk akidah untuk asma wa sifat terkait dengan akidah wasithiyah matan, naam. Ada tanya ya Pak? Matan bukan syarah. Iya. Nabas. Tapi kalau kemudian langsung naik kepada Hamawiyah berat. Berat ya Pak. Kenapa demikian? Dikarenakan Al-Hamawiyah barakallahu fikum pembahasannya panjang. Bukan matan. Padanya terdapat nukulat katsirah. Penukilan sangat panjang. Qala fulan. Bila jangan lafaznya jangan panjang sekali. Pembahasan inti Al-Hamawiyah, pembahasan sifat al-ulu. Itu intinya. Dan yang lainnya juga banyak membahas yang lainnya. Apalagi Tadmuriyah. Allahu Akbar. Mungkin antum rasa pusing kalau Tadmuriyah ini. Tadmuriyah ini barakallahu fikum pembahasan yang paling panjang tentang asma sifat, tentang kaidah asma sifat, dan yang kedua terkait dengan masalah takdir. Tamam? Kitab ini di dalamnya terdapat munawwarah. Beliau bikin dengan sistem munawwarah. Perdebatan antara Sunni, kemudian Nufat, kemudian Muthbitah. Sunni, Ahlussunni, Nufat yang meniadakan semua sifat, Muthbitah dan yang menetapkan dengan hulu semua sifat. Yani Sunni, Mu'attilah, Mu'attilah. Itu debat ya kan? Kalau mereka mengatakan demikian, maka Sunni mengatakan demikian. Ini mengatakan demikian. Terus begitu. Jelimet ya. Al-Quran ini wallahu a'lam bishawab untuk marhalahnya orang Indonesia kayak antum terlalu berat. Terlalu Allah a'lam bishawab. Sehingga marhalah yang insyaallah lebih ringan barakallahu fikum untuk asma wa sifat aqidah al-wasithiyah lah. Untuk khusus tentang kaidah asma wa sifat, kitab yang justru lebih bagus dan ringan ialah Al-Qawaidul Muthla Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Itu kan kadang beliau terlalu panjang menyebutkan argumentasi. Bahwa argumentasi ini ditetapkan dengan dalil sam'i wal aqli. Amal sam'i, dalil sam'i, Al-Qur'an, gini. Minas sunnah gini. Yang panjang itu kalau sudah membahas dalil akli. Wah, luar biasa ya. Tapi secara global penyebutan qawaidnya bagus. Itu untuk kaidah asma wa sifat secara khusus. Paham? Adapun terkait dengan usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah al-wasithiyah. Ini yang pertama kali. Setelah itu barakallahu fikum membahas kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama seputar masalah usul akidah. Sebelum masuk kepada Tadmuriyah sama Hamawiyah. Tamam? Kitab yang mungkin untuk pelajari barakallahu fikum, kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Lumatul Istiqaq. Matan Lumatul Istiqaq. Tamam? Di akidah wasithiyahnya matan, kemudian matan Lumatul Istiqaq. Kemudian diperbanyak membaca buku-buku ulama yang lainnya yang seputar masalah ini, sampai betul-betul kuat prinsip kalian terkait dengan usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah itu baru masuk pada pembahasan Hamawiyah, dan saya anjurkan sebelum masuk kepada Hamawiyah inti membaca talkhis, ringkasannya itu sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau bikin ringkasan namanya Fathur Rabbil Bariyah bi Talkhisil Hamawiyah. Fathur Rabbil Bariyah ringkasan Hamawiyah. Ada nih supaya antum
paham dulu secara global bagaimana isi Hamawiyah, baru masuk Hamawiyah. Tamam? Setelah itu baru Tadmuriyah. Itu pun dianjurkan untuk membaca takrib Tadmuriyah dulu. Karya Syekh Muhammad rahimahullah. Pendekatan kitab Tadmuriyah. Jadi beliau bikin kayak semacam resensi, gitu ya bahasanya, resensi gitu ya. Nah, beliau resensi menggunakan bahasa beliau sendiri. Beliau permudah isi kandungan Tadmuriyah itu, tapi tidak mengurangi isinya. Baca begini sih, sampai anda memahami isinya dengan bagus, baru masuk langsung Tadmuriyah, langsung dengan lafaz dan kalam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tamam? Baru setelah itu antum masuk pada At-Tahawiyah ma'asyarahiyah. Ada kitabun azimun jiddan syarahnya ya banyak, dan betul-betul harus diajarkan orang yang mutqinun fil aqidah. Kalau tidak belajar dari seorang guru, antum bisa mengeluarkan bintang 9 ya Pak kepalanya. Karena padanya terdapat pembahasan falsafiyah. Lebih banyak pembahasan masalah falsafiyah, membantah ahli filsafat, membantah ahli ilmu kalam, membahas masail daqiqah tentang masalah akidah. Sesuatu yang tidak didengar sebelumnya di kalangan para ulama. Jadi ya. Di antara masalah yang cukup jelimet di sana, masalah baru ya, tapi diangkat di situ. Terkait dengan masalah at-tasalsul. Ini termasuk masalah muhdats. Tasalsul maudi, tasalsul mustaqbal, tasalsul afawi. Di sini ada perincian yang cukup panjang. Ada muqaranah, ada apa macam-macam itu. Oh, jadi mudah terlihat. Kan sensitif pembahasannya. Langsung berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan masalah yang mereka singgung-singgung, masalah sifat, as-sifat, ya zat atau ghairu zat. Wah, jadi mudah. Al-Muhim ini paling terakhir Tahawiyah dia, paling ujung nanti sudah. Kalau semua matang ilmu akidahnya benar, apa akidah sunnah dan salafiyahnya, baru menjadi. Allah al-Musta'an. Angkatan kemarin nggak dibahas begini. Nah, apa tanya antum? Nah, ya. Mudah-mudahan terbahas gitu ya. Maksudnya maju mundur juga untuk mengajarkan ini. Dan insya Allah majunya lebih banyak daripada mundurnya. Alikot-alikotnya sudah mulai banyak untuk apa hal ini. Allahumma musta'an. Kelebihan. Sebelum ini itu diam aja. Allah musta'an, Allah musta'an. Tapi di punya saya kurang 2 menit untuk selesai waktu ini. Coba ini. Kita terus sampai selesai ya. Itu belum selesai ya. Langsung sini kan? Ya maksudnya. Hah? Kalau lain lagi yang aja. Kalau lain lagi ya jangan ya. Nah itu juga di sini kan nunggu selesai baru selesai. Baik, ala kulli hal itu untuk masalah tauhid al-uluhiyah secara spesifik. Ya, di antara yang mereka anjurkan untuk dibahas juga ialah Fathul Majid secara kitab tauhid. Ini setelah nanti di akhir. Nanti berbanyak dulu kitab-kitab mukhtasarat tentang masalah uluhiyah sampai matang, baru kemudian masuk pada Fathul Majid. Ini di akhir ya. Barakallahu fiik. Secara perhitungan urutan tartib yang dipelajari dalam silsilah 3 tahun ini untuk Fathul Majid, untuk Tahawiyah di tahun yang paling terakhir. Atau yang terakhir tahun ketiga atau keempat, nggak paham. Ya betul ya. Lalu gitu lagi dia, pada tahun lagi. Allah Al-Azim yang paling terakhir. Insya Allah. Untuk Allah. Salam diteruskan pada waktunya masuk pada pembahasan wafin nahwi. Yang ini sesungguhnya lebih banyak ditujukan kepada para ma'alimin, para pengajar. Tapi juga penting untuk para tulabul ilm. Siapa tahu dia masuk pada sebuah ma'had yang tidak menggunakan sebuah angkatan.
hanya membuka durus itu saja. Kayak diaman, hanya menyediakan mudaris dan durus ya Mas. Maka seorang talib ketika membaca yang semacam ini, dia tahu tahapan-tahapannya. Saya harus ini dulu, baru ini, baru ini, baru ini. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum. Yes.